Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gus, jumpa lagi di channel Kajine Painting. Di depan kita sekarang ada satu buah spray gun Meiji R3G. Ini spray gun andalan saya. Pada video sebelumnya sudah saya review ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara untuk membersihkan spray gun Meiji ini. Ini cara yang biasa saya lakukan ya. Sesuai pada judul video, kali ini saya akan membersihkan spray gun ini dengan cara saya bongkar total ya teman-teman. Kenapa spray gun ini harus saya bongkar total? Karena spray gun ini sudah sering sekali saya gunakan untuk tahap pengecatan dan pengekliran. Jadi biasanya di bawah atau di dalamnya banyak terdapat endapan-endapan cat yang sudah lama mengendap. Oke, langsung saja saya jelaskan alat-alat dan bahan apa saja yang saya pakai untuk membersihkan spray gun ini. Yang pertama ada kunci spray gun yang bentuknya beraneka ragam ya. Kemudian obeng kecil seperti ini. Berikutnya ada tang lancip atau biasa disebut tang cucut ya kalau di sini teman-teman. Lalu saya juga menggunakan sikat gigi seperti ini. Kemudian saya menggunakan kuas kecil seperti ini. Ada juga tambahan memakai ruji bekas. Lalu saya juga menggunakan senar gitar bekas seperti ini. Berikutnya jangan lupa kita memakai lap bersih. Kemudian saya juga menggunakan semprotan burung seperti ini. Lalu jangan lupa teman-teman juga menyiapkan thinner. Untuk thinnernya bebas apa saja bisa. Dan yang terakhir kita gunakan gelas plastik seperti ini. Sebelum kita masuk ke dalam tahap pembongkaran, usahakan tangan kita dalam keadaan bersih. Jadi kita cuci tangan menggunakan sabun, kita bilas dengan air bersih, lalu kita keringkan untuk menghindari ada bekas-bekas minyak yang menempel di tangan kita. Untuk alat-alat ini akan saya jelaskan sambil membongkar spray gun ini ya teman-teman. Untuk langkah pertama kita lepaskan tabung ini dari spray gun. Kita dapat menggunakan kunci ataupun bisa kita putar, namun jika susah kita memakai kunci spray gun ini. Untuk lebih mempermudah kita lepaskan semuanya dulu ini, kecuali untuk setelan bagian angin ya teman-teman. Berikutnya kita lepaskan adapter ini. Teman-teman bisa menggunakan kunci spray gun ataupun menggunakan kunci ring pas, tergantung ukuran dari masing-masing spray gunnya. Setelah itu kita lepaskan bagian dari ujung spray gun ini. Untuk bagian setelan yang perlu kita lepas hanya di bagian setelan yang berada di tengah-tengah spray gun ini saja. Lalu kita gunakan tang cucut ini untuk mengeluarkan jarum pada spray gun ini. Pada saat mengeluarkan jarum ini teman-teman harus berhati-hati ya, agar jarum ini tidak bengkok ataupun patah. Lalu kita lepaskan mur yang berada di depan trigger atau tuas ini. Bisa menggunakan kunci seperti ini, bisa juga teman-teman menggunakan tang cucut. Nah ini dia bentuknya persegi ya teman-teman. Harusnya untuk melepas ini dia ada kunci khusus, kunci bawaan dari spray gun. Itu besar kecilnya itu sudah disesuaikan. Nah namun jika teman-teman tidak mendapatkan kunci yang pas untuk melepasnya, apalagi untuk spray gun Meiji R3 dia kunci bawaannya tipis, seringkali kunci itu rusak atau tidak kuat. Jadi teman-teman bisa menggunakan tang cucut untuk melepaskannya. Caranya cukup mudah, kita paskan dulu tangnya, hanya menggunakan ujung dari tang cucut ini. Kita tahan lalu kita putar teman-teman. Kemudian kita tuangkan thinner ke dalam gelas plastik. Ini kita tuangkan sedikit saja, fungsinya untuk merendam bagian-bagian dari spray gun yang tadi sudah kita lepaskan. Kemudian kita masukkan bagian-bagian dari spray gun yang tadi sudah kita bongkar, kecuali setelan belakang ini.
Bagian-bagian dari spray gun ini kita rendam kisaran 10-15 menit agar cat yang mengendap dia akan bisa terkelupas sendiri ataupun catnya itu bisa melunak. Sambil menunggu bagian yang kita rendam, kita bisa sambil membersihkan jarum dari spray gun. Caranya cukup kita kuas-kuaskan menggunakan sikat yang sudah dicelupkan ke dalam thinner, kita bersihkan. Nah, ini biasanya mengerak di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini terlihat catnya dia mengerak di bagian mendekati dari pertengahan jarum ini. Nah, ini cukup kita kerik-kerik saja menggunakan kuku, tidak perlu menggunakan cutter ataupun amplas karena bisa menggores dari permukaan jarum spray gun ini. Cukup kita bersihkan menggunakan kuku saja, dia sudah bisa bersih. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan sikat yang telah diberi thinner, kemudian kita lap menggunakan lap bersih. Untuk di bagian dalam spray gun ini kita bisa membersihkannya menggunakan obeng kecil ini tadi. Caranya cukup kita masukkan obeng, kita bersihkan pelan-pelan, kita kerokkan ke dalamnya. Biasanya terdapat endapan atau gumpalan sisa cat seperti ini. Kita bersihkan secara perlahan untuk membersihkan sisa-sisa cat yang ada di dalamnya. Perlu teman-teman perhatikan untuk membersihkan bagian dalam spray gun melalui lubang dari depan ini, jangan sampai teman-teman memasukkan obeng mentok ke dalam spray gun ini karena di dalamnya biasanya terdapat seal untuk menahan cat agar tidak rembes. Setelah itu kita bisa membersihkan bagian dalam menggunakan kuas kecil seperti ini. Nah, ini cari kuas kecil yang ujungnya dia agak lancip atau kecil. Bisa juga teman-teman gunakan ujungnya menggunakan bahan dari sapu untuk menyapu lantai itu. Ini caranya cukup kita kuaskan, kita celup ke dalam thinner, lalu kita bersihkan ke area bagian dalam spray gun. Setelah itu bisa kita semprotkan thinner menggunakan semprotan burung atau semprotan tanaman seperti ini. Kita semprot-semprotkan beberapa kali agar sisa-sisa cat yang masih ada di dalam spray gun itu bisa keluar. Kita semprot-semprotkan thinner ke dalam spray gun ini bisa dari samping maupun dari belakang ataupun dari depan spray gun. Kita lakukan penyemprotan 2-3 kali, lebih dari itu juga bisa, agar hasil yang didapatkan spray gun ini benar-benar bersih dan siap untuk kita gunakan pada proses penyemprotan nantinya. Setelah itu kita lap lagi menggunakan kain bersih agar di dalamnya benar-benar bersih dari sisa-sisa cat yang sudah tidak terpakai. Untuk bagian adapter ini kita bersihkan sama seperti tadi menggunakan obeng kecil ini. Selain menggunakan obeng kecil, kita juga bisa menggunakan ruji bekas ini. Caranya sama, ini ada dratnya atau geriginya, bisa kita gunakan untuk membersihkan bagian dalamnya. Lalu kita celup ke dalam thinner untuk membersihkan cat yang sudah terkelupas tadi. Kemudian kita lap menggunakan kain lap bersih ya. Lalu kita bersihkan untuk ujungnya ini. Caranya cukup kita sikat-sikat saja menggunakan sikat gigi yang kita celup ke thinner. Kemudian kita bersihkan di dalamnya menggunakan kain bersih. Untuk bagian luarnya ini sudah bersih ya. Untuk membersihkan lubang ini saya menggunakan senar gitar bekas ya. Ini bisa nomor 1, 2 atau 3, menyesuaikan besar kecilnya lubang pada masing-masing spray gun. Caranya kita masukkan, kita putar-putar. Ini untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang berada di dalam lubangnya ini. Ini dari depan juga dari belakang. Kita bersihkan agar catnya bisa keluar dari lubang ini.
Setelah itu kita semprotkan thinner beberapa kali dari depan maupun dari belakang agar sisa-sisa cat di dalamnya bisa keluar menggunakan semprotan dari thinner ini. Kemudian kita lap lagi menggunakan kain bersih. Untuk selanjutnya masih sama, saya menggunakan sikat dan senar tadi untuk membersihkan bagian-bagian di luar maupun di dalamnya. Caranya sama. Kemudian kita semprotkan lagi untuk membersihkan sisa-sisa di dalamnya. Ini caranya masih sama ya, dengan cara yang tadi. Kita lap juga menggunakan kain lap bersih. Untuk mur yang kecil ini bagian terakhir masih sama dengan cara sebelumnya. Jadi kita sikat-sikat, kita bersihkan sampai tidak ada sisa-sisa cat yang menempel. Ya oke, tahap pembersihan sudah selesai. Ini terlihat thinner yang tadinya bening dia menjadi keruh. Ini menandakan banyak cat sisa yang berada di spray gun. Nih terlihat perbedaannya. Oke, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap perakitan. Perakitan kita membutuhkan tambahan lagi berupa selotip. Ini biasanya digunakan untuk keran air. Oke, langsung saja. Masing-masing bagian yang ada dratnya terutama ini kita beri selotip secukupnya. Fungsi selotip ini untuk mencegah terjadinya kebocoran ya teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan untuk memasang mur ini karena letaknya agak susah, harus benar-benar tepat untuk memasang mur ini. Setelah terpasang, kita putar menggunakan kunci. Untuk mur ini jangan langsung kita kencangkan ya teman-teman, karena ini berpengaruh kepada keras atau empuknya tuas nanti saat ditekan. Lalu kita lanjut lagi, kita pasang untuk yang di bagian depannya. Caranya sama. Kemudian kita putar, kita kencangkan menggunakan tang cucut lagi. Ini usahakan hati-hati dalam menggunakan tangnya. Setelah itu kita pasang adapternya. Ini kita putar, nanti kita kencangkan menggunakan kunci spray gun. Setelah itu kita pasang jarumnya, kita masukkan secara perlahan-lahan. Ini perlu berhati-hati agar jarumnya tidak mudah bengkok. Lalu kita pasang juga untuk setelan jarumnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci spray gun. Lalu kita lanjutkan lagi pemasangan berikutnya. Nah, ini caranya agar pemasangannya sejajar, caranya mudah. Kita pasang dulu, kita putar. Nah, kita paskan sejajar dengan adapter, lalu kita tahan menggunakan jempol. Kemudian kita putar, kita kencangkan. Jadi hasilnya tetap sejajar dengan adapter. Lalu kita pasangkan terakhir tabung dari spray gun. Setelah itu kita tuangkan sedikit thinner ke dalam spray gun untuk kita coba semprot-semprotkan. Nah, ini sudah terlihat
Untuk thinner keluarnya dia sudah lancar lagi. Nah, sudah tidak ada kendala mampet. Untuk pembersihan sekarang kita coba tes menggunakan angin. Oke, langsung kita tes menggunakan angin. Kita coba semprotkan ya. Nah, ini dia sudah terlihat semprotannya cukup kencang, fokus. Nah, dia terlihat lembut. Ini sudah siap kita gunakan untuk penyemprotan. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk tahap pembongkaran, pembersihan, perakitan dan testing spray gun Meiji R3G ini. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar bagian bawah. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menonton video saya, bisa subscribe, aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, comment, and share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga ke depan bisa memberikan video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa tetap semangat, salam sehat, anti sambat. Salam segelas kopi dari tukang cat amatiran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, matur suwun.